Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Selain membahas sektor ekonomi, ratas kali ini juga membahas sektor pangan dan energi. Rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih digelar di Istana Merdeka Senin sore. Dalam ratas ini, Presiden memberikan arahan khusus agar program pengelolaan energi berbasis sampah bisa dipercepat. Tadi secara umum mengenai ekonomi ya banyak yang dibahas mengenai tadi yang diundangkan menteri-menteri yang membidang ekonomi ya, segala aspek dibahas. Tapi kalau dari saya, tadi saya melaporkan tugas dari Bapak Presiden mengenai waste to energy ya, di mana pengelolaan sampah kita berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Saya tadi mengatakan kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Perpres 1-2 hari ini turun, maka proses 6 bulan untuk administrasi, 1,5 tahun untuk pengerjaan, mudah-mudahan 2 tahun persoalan sampah kita bisa atasi. Tapi tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan, misalnya 3 bulan kalau bisa, sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan ya. Selain itu, ratas juga membahas mengenai perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih serta stabilisasi pasokan dan harga pakan. Perlu juga kami sampaikan, sesuai hasil Bappenas dan pengamatan lapangan, sekarang ini harga sudah berangsur-angsur turun. Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran berkelanjutan sampai Desember. Dan beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insya Allah ke depan harga beras berangsur-angsur turun. Hari ini per harian kita sudah mencapai 6.000 ton per hari. Target kita berikutnya adalah 7.000 dan akan mencapai 10.000 ton per hari ke depan. Di sektor energi, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program listrik desa untuk 5.700 desa. Kita bahas tentang ekonomi, terus program-program 2025 yang masih pending, yang harus segera selesaikan. Terus kita juga berbicara tentang prospek program 2026 dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Ya. Dari sisi energi dong Pak? Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terair listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029-2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya Pak berapa Pak? Anggarannya kurang lebih sekitar, lagi dihitung. Tapi mulai di 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya. Dari APBN Pak? APBN. Rapat terbatas tersebut membahas fokus agenda prioritas bidang ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Fatima Albar dari Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, DPR dan pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat panitia kerja Panja RUU Haji. Yang saya hormati, perubahan nomenklatur BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh sudah dituangkan di dalam pasal-pasal revisi Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dengan perubahan tersebut, otomatis seluruh dan tanggung jawab terkait haji sudah dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Ketua BP Haji Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, nantinya Kementerian Haji akan diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Nah, oleh sebab itulah nanti dalam proses pergeseran SDM dari Kementerian Agama maupun kementerian-kementerian yang lain, itu ada proses screening, ada proses persyaratan yang ketat, terutama terkait dengan rekam jejak. Kemudian kita ingin menghasilkan orang-orang yang betul-betul punya integritas. Nah,
nanti pergeseran SDM itu tidak hanya berasal dari Kementerian Agama yang menangani penyelenggaraan haji selama ini, tapi juga dari institusi-institusi lain. Jadi kita belanja SDM lah, kira-kira begitu, belanja SDM yang mumpuni, kompeten, dan punya integritas. Menurut rencana, revisi Undang-Undang Haji dan Umroh akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Dari Jakarta, Brilian Syaheran, Trinugroho, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Rapat paripurna DPR RI bersama pemerintah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Nantinya, seluruh urusan haji dan umroh akan dikoordinasikan dalam satu kelembagaan baru. Sebab selama ini, urusan penyelenggaraan haji tersebar di berbagai kementerian, mulai dari agama, kesehatan, hingga perhubungan. Melalui revisi ini, Kementerian Haji dan Umroh yang diharapkan mampu meningkatkan layanan bagi jamaah Indonesia. Pembentukan kementerian ini diharapkan sudah bisa berjalan pada musim haji 2026. 28E ayat 1. Kalau kita regulasinya belum disiapkan, ini akan menjadi kebingungan nanti pemerintah kita juga. Siapa yang menangani? Apa BPHJ atau Kementerian Agama? Nah sekarang ini karena kebutuhan itu, alhamdulillah hari ini Undang-Undang Haji itu sudah diselesaikan dan ada Kementerian Haji, segera Kepresnya juga akan keluar, peraturan pemerintahnya akan keluar menindaklanjuti daripada apa yang amanat dari undang-undang yang harus diatur dalam peraturan pemerintah ya. Tapi yang memutuskan itu istitoah kesehatan atau tidak, itu Menteri Haji dan Umroh. Karena konsekuensi keputusan Panja ini dan menjadi undang-undang, maka seluruh yang berkaitan dengan pelayanan jamaah haji itu berada di dalam lingkup Kementerian Haji dan Umroh, termasuk anggaran. Lalu pemirsa, apa saja poin-poin penting dari sidang paripurna penetapan revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang digelar hari ini? Ada rekan Brilian Syaheran yang saat ini sudah berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Brilian, apa saja poin-poin dari rapat paripurna? Baik Shena dan juga pemirsa, hari ini DPR RI menggelar rapat sidang paripurna keempat maksud kami dari masa persidangan pertama dari tahun sidang 2025 hingga 2026. Adapun pada sidang tadi dilakukan pada pukul 10 pagi dan dihadiri oleh sebanyak 473 anggota DPR, dan sidang tadi juga dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsur Rizal yang merupakan wakil DPR RI. Adapun terdapat 2 poin penting yang dibahas dalam sidang paripurna tadi, yakni ini terkait dengan revisi Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan haji dan juga umroh. Yang kedua adalah naturalisasi beberapa pemain sepak bola dan juga ice hockey. Kita akan berfokus kepada RUU Haji. Shena dan juga pemirsa, ketok palu sudah. Hari ini RUU Haji Perubahan Ketiga ini sudah disahkan, di mana yang paling krusial adalah perubahan atau transformasi dari Badan Penyelenggara Haji dan juga Umroh ini diubah menjadi setingkat kementerian, yakni Kementerian Haji dan juga Umroh, di mana Kementerian Haji dan juga Umroh ini nantinya akan diharapkan untuk dapat beroperasi pada akhir Agustus ini, dan nantinya untuk struktur organisasi dan juga tata kerjanya nanti akan sepenuhnya diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, dan juga nantinya ini tadi sudah disetujui oleh seluruh fraksi Shena, dan juga nantinya untuk seluruh infrastruktur maupun SDM baik ini dari Dirjen PHU maupun dari BPHJ nantinya juga akan dipindahkan ke Kementerian Haji dan juga Umroh. Adapun untuk ditargetkan selesai dalam kurun waktu 30 hari, sedangkan untuk pemilihan menteri maupun wakil menteri ini merupakan hak prerogatif oleh Presiden Prabowo Subianto, dan nantinya diharapkan pada bulan Agustus ini sudah mulai berjalan begitu, dan nantinya diharapkan dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 8 dari tahun 2019 revisi ketiga ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan jamaah haji di Indonesia di berbagai sektor, baik itu akomodasi, transportasi, konsumsi hingga pelayanan kesehatan baik di tanah air maupun di tanah suci Mekah maupun Armushna, Arafah, Musdalifah maupun Mina, dan nantinya UU ini dinilai dapat untuk menyesuaikan dengan
peraturan perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Adapun selain dari itu, Shena, ini memang rapat dari Komisi 8 ini telah menginisiasi dari perubahan ketiga RUU ini sejak hari Jumat lalu, dan untuk rapatnya ini dikebut selama 4 hari, Jumat, Sabtu, Minggu hingga Senin kemarin, dan ini mendapatkan begitu kesepakatan baik dari panitia kerja dari Komisi 8 maupun dari panitia kerja dari pihak pemerintah. Antara lain adalah petugas haji atau PPIH maupun TPDH ini akan melibatkan dari kalangan non-muslim nantinya di daerah yang mayoritasnya non-muslim, dan nanti akan dibatasi untuk petugas haji berasal dari daerah ini cukup 2 saja, yakni untuk di pelayanan administrasi dan juga pelayanan kesehatan dengan tujuan agar tidak membebani kuota haji. Kedua adalah penentuan distribusi kuota haji reguler nanti akan sepenuhnya diatur oleh menteri, baik itu nanti untuk tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Adapun nantinya akan dibagi 92% untuk jamaah haji reguler dan 8% untuk jamaah haji khusus. Adapun terkait dengan perdebatan batas usia pendaftar ini masih terus digodok, dan nantinya ke depannya kita akan saksikan bersama-sama bagaimana terkait dengan perdebatan usia haji ini, dan juga nantinya kita akan saksikan bersama-sama bagaimana keputusan presiden maupun peraturan presiden terkait dengan lanjutan dari UU yang sudah disahkan oleh DPR hari ini. Baik, Shena, kembali ke studio. Mengabarkan langsung dari Senayan, Brilian Syairan, terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita menuju ke Polda Metro Jaya untuk mendengarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya tentang kericuhan demo DPR kemarin. Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek, pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian, ya, pihak yang tidak, pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Sehingga dengan adanya beberapa peristiwa pengerusakan tersebut yang terjadi di sekitar Jalan Gerbang Pemuda, kemudian di bawah flyover Petamburan, dan juga di sekitar kawasan DPR RI, akhirnya kami mengamankan setidaknya ada 351 orang. Ya, 351 orang. Coba lihat mana. Bentar, yang dari ya, mereka secara masif diduga melakukan
pengerusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol, sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas. Sekali lagi, tahapan awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan. Ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak pelajar itu diberikan imbauan juga. Karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan didorong mundur dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Ya, kemarin Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah mengingatkan kepada anak-anak pelajar yang ada dan tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat, bahwa itu bukan tempat kalian di sini, kalian pelajar. Setelah dilakukan pendalaman di lapangan kemarin oleh rekan-rekan kami, mereka datang karena ajakan dari medsos. Ya, jadi mohon ini menjadi perhatian kita bersama, kami imbau sama-sama kita awasi anak-anak kita untuk bijak, dan kita juga seyogianya bijak bermedsos. Ini kemarin di jam pelajaran ya, kejadiannya. Anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada yang Sukabumi ya. Nah, jadi mohon kepada para pihak juga yang menyebarkan flyer, ajakan kepada pelajar ini, mohon stop. Ya, kasihan. Mereka harusnya belajar, ikut-ikutan mau nonton katanya. Ya, dari kemarin diamankan, kemudian dilakukan pengklasteran. Nanti setelah ini Pak Wadir Reskrimum akan menjelaskan upaya rekan-rekan penyelidik yang mereka lakukan tadi malam. Kemudian di sisi lain berkolaborasi juga dengan Pak Dirbinmas. Pak Dirbinmas itu tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan preemptif. Preemptif itu penangkalan. Ya, tadi malam ada 351 orang yang diamankan. Secara paralel bekerja bersama dengan jajaran Reskrim dan Direktorat Binmas menangani orang-orang yang diamankan ini. Kemudian tadi pagi Pak Dirbinmas juga berkolaborasi dan bekerja sama dengan beliau-beliau yang sudah hadir di sini, stakeholders, yaitu dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian dari Dinas Sosial Provinsi DKI, dan juga dari Dinas Perlindungan Anak, ya, PPAPP Provinsi DKI. Nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Dir, kami persilakan juga dari KPAI, Ibu, dan dari dinas terkait yang hadir. Kemudian di sisi lain terhadap 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa. Dewasa, ya. Saat ini masih di Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse
narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Itu penjelasan awal dari kami, rekan-rekan. Selanjutnya kami persilakan Pak Wadir Reskrimum untuk memberikan penjelasan. Ya, silakan Pak. Kita ke kabar lain pemirsa, Universitas Indonesia mengaku kecolongan telah mengundang akademisi Peter Berkowitz pada orasi ilmiah kegiatan pengenalan sistem akademik program Pasca Sarjana UI. Peter merupakan keturunan Yahudi yang kerap menyatakan dukungannya terhadap Israel. Pak Rektor, sedikit yang kemarin yang soal Israel kemarin gimana? Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah. UI mengaku lalai dan kecolongan mengundang Peter Berkowitz pada orasi ilmiah kegiatan pengenalan sistem akademik program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia pada Sabtu 23 Agustus lalu. Atas kegaduhan tersebut, UI menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa UI mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Peter Berkowitz merupakan peneliti senior Tad Andaine Taubur di Hoover Institutional, Universitas Stanford yang kerap menyuarakan dukungannya kepada Israel. Ya, itu kita kecolongan ya. Terus gimana Pak? Ya, kita menegaskan bahwa kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Seandainya kita dapat informasi urusan Zionis itu sebelum acara, tentunya itu kita delete dari acaranya. Sebenarnya sebelum diundang seperti apa sih Pak? Jadi konsepnya itu awalnya sebagai research university. Jadi kita ada narasumber dari universitas terkemuka di dunia, Stanford, kemudian MIT, akademisi dan praktisi, ya. Kemudian sosial humaniora dan STEM. Sesimpel itu tadinya. Dan kita tidak menduga bahwa yang bersangkutan. Pemirsa, pemerintah Indonesia memperpanjang durasi pelaksanaan misi penyaluran bantuan kemanusiaan melalui jalur udara atau airdrop ke Gaza. Pemerintah Indonesia memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan sehubungan dengan penetapan bencana kelaparan di Gaza oleh PBB. Pesawat Hercules C-130 A1343 ketiga diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Selasa pagi. Begitu juga dengan tim tambahan Satgas Garuda Merah Putih II berjumlah 26 orang. Penambahan pengiriman pesawat Hercules tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan. Satgas Garuda Merah Putih II berhasil mencapai target utama penyaluran bantuan sebesar 80 ton untuk warga Gaza, Palestina. Hingga Senin 25 Agustus, Satgas telah mendistribusikan bantuan sebesar 81,7 ton melalui skema airdrop di wilayah Gaza, Palestina. Pencapaian 80 ton menjadi momen penting karena dijadikan target utama penyaluran bantuan sekaligus melambangkan usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menegaskan, operasi kemanusiaan tidak akan berhenti setelah target utama tercapai. Penyaluran logistik akan terus dilaksanakan hingga batas akhir masa operasi. Puguh optimis dengan kekuatan logistik dan solidaritas Indonesia, Satgas mampu menembus total 100 ton bantuan. Semua itu akan dilaksanakan melalui penjatuhan udara untuk memastikan bantuan langsung mendarat di jantung wilayah Gaza. Tadi kita melaksanakan penerbangan dengan 2 sorti dan kita tadi bisa alhamdulillah bisa mendrop kurang lebih 9,9 ton sehingga total dengan sampai hari ini sesuai dengan target kita 80 ton
sudah tercapai, bahkan melebihi sekitar 81,7 ton. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha berkunjung ke TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Teuku Rifki Harsha memaparkan capaian kerja dan rencana berkolaborasi dengan TV nasional, TV One khususnya di segmen perfilman di Indonesia. Ada 7 subsektor prioritas sebagai bentuk komitmen TV One mendukung Badan Ekonomi Kreatif untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. 7 subsektor prioritas meliputi kuliner, kriya, fashion, game, aplikasi, film, animasi, audio, dan musik. Semuanya akan dielaborasikan menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan nilai dan kelas serta talenta dan inovasi anak bangsa di pasar internasional. Jadi kalau di tengah masyarakat tentu kita juga terus mendorong bagaimana masyarakat juga bisa melihat peluang baru dari ekonomi kreatif, karena perkembangan ekonomi kreatif dengan di era digitalisasi saat ini membuka ruang sebetulnya berbagai macam peluang untuk bisa menghasilkan. Kita tahu bahwa sekarang banyak yang jadi afiliator, jadi konten kreator, atau juga mempromosikan produk-produknya, mencari tambahan juga dari berbagai hal yang tersedia sebetulnya. Jadi peluang itu disinilah Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah daerah. Bagaimana peluang-peluang ini kalau dikatakan mungkin sulit mencari pekerjaan, tetapi kita coba cari di meja yang lain, di kolam yang lain yang mungkin di situ banyak terbuka lapangan kerja baru, dan ini banyak dieksplor oleh generasi muda. Kita ke kabar lain, pemirsa. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama bersama sejumlah organisasi pelajar Islam mendatangi gedung Kementerian Perdagangan. Mereka memberikan surat rekomendasi terkait food tray impor Cina untuk makan bergizi gratis. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menduga bahwa food tray yang dipakai dalam MBG dibuat melalui proses produksi yang tidak halal. Hal ini karena pelumas untuk mesin pembuat food tray diduga ada kandungan babi. IPNU berharap pemerintah menggunakan produk food tray buatan dalam negeri. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang dikonfirmasi melalui pesan singkat menjawab pihaknya akan mengecek kembali kebenaran dari dugaan tersebut. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN akan terus berjalan sesuai rencana. Percepatan pembangunan di IKN terus dilakukan. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan Istana Wakil Presiden yang kini dikebut penyelesaiannya. Pembangunan bahkan ditargetkan rampung lebih cepat dari jadwal semula. Pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN yang berlokasi di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP terus dilaksanakan selama 24 jam penuh. Para pekerja bekerja dengan sistem shift untuk memastikan progres terus berjalan tanpa henti. Proyek ini awalnya dijadwalkan selesai pada Desember 2025, namun kini diharapkan dapat rampung lebih cepat pada November 2025. Menurut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, progres pembangunan sangat signifikan, terutama setelah pengerjaan terbesar yaitu pemasangan kaca anti peluru selesai dilakukan. 3 pilar pembangunan IKN. Pertama, IKN sebagai Forest City. Kedua, IKN sebagai Spong City. Dan yang ketiga, IKN sebagai Smart City. Saya tidak kepada teman-teman saya, terutama pada anak muda PNS kami, saya tidak ingin itu hanya jadi jargon saja. Yang jelas akan kita selesaikan kalau kontraknya Desember 2025 ini harus selesai. Tapi mereka pengen menyelesaikannya lebih cepat. Proyek Istana Wapres dibangun dengan penyesuaian kontur tanah karena bangunan didirikan di atas bukit. Bangunan ini mengusung konsep Huma Betang atau Rumah Panjang Ibu dalam bahasa Dayak sebagai penghargaan atas kearifan lokal. Selain itu ada lebih dari 360 anak tangga yang dibangun di bagian depan istana, nantinya akan dikenal sebagai tangga demokrasi.
Selain kaca anti peluru dan tangga demokrasi, Istana Wakil Presiden IKN juga dirancang dengan konsep kontemporer yang mengedepankan efisiensi energi dan bahan alami. Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris. Jadi daerah-daerah lain nanti akan dibangun juga. Itulah kenapa ada IKN. Yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Selain kantor dan kediaman Wapres, kompleks ini juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung yang akan mencakup pembangunan area set Wapres A, B, C, dan fasilitas tambahan lainnya. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar gerakan pangan murah di pelataran XMTQ, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dijadwalkan akan dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, bersama rombongan Kadin Pusat serta didampingi oleh sejumlah pejabat daerah setempat. Gerakan pangan murah bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan yang berlangsung 26 sampai 27 Agustus 2025. Gerakan ini merupakan salah satu langkah nyata Kadin untuk meringankan beban masyarakat dengan menghadirkan bahan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Lalu pemirsa, bagaimanakah jalannya kegiatan gerakan pangan murah kerjasama antara Kadin Indonesia dengan Pemprov Sulawesi Tenggara? Kita terhubung dengan reporter TV One Erdika Mukdir. Erdika, bagaimana jalannya kegiatan dan juga bagaimana situasi terkini di sana? Ya, baik, dapat kami jelaskan pemirsa di rumah bahwa hari ini Kadin yang bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Badan Gizi Nasional melakukan kegiatan pangan murah di pelataran XMTQ Kota Kendari. Dan kegiatan ini dijadwalkan akan dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian dan juga Ketua Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri pada Selasa sore ini. Diketahui kegiatan ini untuk meringankan beban ekonomi warga di tengah tingginya harga pangan dan sembako yang ada di pasaran. Karena harga beras sendiri di tempat ini dibanderol dengan harga yang sangat murah sekali dengan harga Rp11.600 per kilogramnya. Begitu pula dengan jenis minyak kita dibanderol dengan harga Rp15.500, daging ayam Rp30.000 per kilogramnya, dan juga harga pangan seperti bawang yang mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Dijadwalkan sore ini memang akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, namun pihak warga dan pemerintah sendiri masih menunggu kedatangan rombongan yang sebentar lagi akan tiba di lokasi. Demikian. Mengabarkan langsung Erdika, terima kasih, selamat kembali bertugas. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Gubernur Jawa Timur pantau operasi pasar beras SPHP dari Bulog di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya. Operasi beras SPHP ini disambut antrian warga maupun pedagang yang berebut ingin mendapatkan beras SPHP kemasan 5 kg. Operasi beras murah ini bertujuan untuk menekan kenaikan harga beras yang masih mahal di pasaran. Menurut Hovifah Indar Parawansa, beras SPHP yang merupakan beras kelas medium banyak dicari warga di saat harga beras premium melambung tinggi. Diharapkan dengan adanya operasi beras SPHP bisa menekan harga beras yang masih mahal. Masih ada masalah, jadi kan tidak boleh mereka merangkap distributor. Jadi ada toko yang sekali dia bisa mengakses sampai 2 ton. Tapi ada yang kebutuhan hariannya hanya 20 pak.
24 kali 5 kilo. Jadi yang mereka harus memanage, maka kepala pasar menjadi penting untuk membantu mendistribusikan supaya ketersediaannya itu bisa lebih menjangkau. Pemirsa, Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah kembali menggelar rapat dengan agenda meminta keterangan ahli hukum tata negara. Bivitri Susanti dan Muhammad Junaidi dihadirkan Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati untuk memberikan keterangan terkait keabsahan Pansus serta proses pemakzulan seorang kepala daerah. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai ada beberapa kebijakan Sudewo yang bisa dipersoalkan oleh Pansus. Salah satunya soal kebijakan mutasi jabatan ASN. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.